Saat masuk ke jalur motor, tidak beberapa lama kemudian kalian akan sampai di pintu tol Benoa. Karena sistem pembayaran pintu tol sendiri sudah menggunakan non-tunai atau menggunakan kartu e-money itu sendiri. Jalan tol Bali Mandara masuk ke dalam 5 besar tol atas air terpanjang di dunia. Hai teman cerita, ketemu lagi bareng gue Reno Raditya. Banyak hal yang bakalan gue share di sini tentang Bali, informasi tentang Bali. Salah satunya adalah tol Bali Mandara. Ini salah satu tol laut yang udah banyak dikenal juga di Indonesia, yang bukan hanya bisa dilalui oleh mobil tapi juga motor. Dan tol ini berada di atas laut Benoa ya. Nanti bakalan saya tunjukin seperti apa dan alurnya seperti apa juga ketika masuk ke dalam tol itu sendiri untuk jalur motor dan mobil gitu kan. Metode pembayarannya seperti apa, karena jujur dari beberapa saya sempat posting di TikTok juga gitu kan, ngobrol dengan teman-teman, ada yang kebingungan gitu masuk ke dalam tol untuk jalur motor, terutama jalur motor yang dari arah Denpasar menuju ke Nusa Dua atau menuju ke Ngurah Rai gitu. Karena memang kalau misalnya kalian perhatiin gitu, kalau misalnya dari lampu merah Pasanggaran sampai masuk ke dalam tol jalur motor itu memang agak rumit gitu masuk ke dalam ya. Jadi untuk yang penasaran juga pengen tahu, tonton terus vlog gue Reno Raditya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah teman cerita, untuk masuk ke tol Bali Mandara dari arah simpang lampu merah Pasanggaran, Jalan Bypass Sanur, Denpasar gitu ya, kita ambil arah ke Jalan Raya Pelabuhan Benoa. Di sini nanti pengendara tuh harus benar-benar memperhatikan rambu-rambu lalu lintas atau petunjuk untuk pengendara yang akan masuk ke tol. Ini terutama bagi pengendara roda 2 atau motor gitu ya, karena memang ada lajur atau jalur khusus yang disiapkan. Jadi untuk teman cerita yang menggunakan atau pengendara motor gitu ya, masuk ke tol lewat lajur sepeda motor itu diharuskan menggunakan lajur kanan di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, karena ini nanti diarahkan untuk masuk ke lajur lajur sepeda motor pada saat masuk tol. Jalan Raya Pelabuhan Benoa ini sendiri merupakan jalur yang digunakan untuk pengendara yang akan menuju ke Pelabuhan Laut Benoa, baik motor ataupun mobil, atau juga pengendara yang akan masuk tol bagi pengendara mobil dan motor. Sedangkan jarak dari simpang lampu merah Pasanggaran ya, menuju ke jalan masuk tol lajur motor itu sekitar 2,5 km. Ini informasi penting juga buat kalian yang ingin isi ulang atau top up e-money atau kartu uang elektronik ketika berada di Jalan Raya Pelabuhan Benoa. Jadi tepatnya di Pool Ruas PT Jasa Marga Bali Tol atau di bawah Simpang Susun Benoa itu terdapat drive-thru unik uang elektronik yang beroperasi setiap hari mulai pukul 6 sampai 21.00 waktu Indonesia Tengah. Drive-thru unik ini sendiri sebenarnya untuk mengantisipasi kemacetan di pintu tol karena kesulitan dalam pembayaran gerbang tol ya. Ini biasanya bagi orang-orang yang mungkin tidak menyiapkan kartu e-money atau saldonya tidak mencukupi gitu ketika pembayaran. Karena metode pembayaran di tol Bali Mandara sendiri 100% sudah menggunakan kartu e-money atau kartu uang elektronik seperti e-money Bank Mandiri, Tapcash BNI, Flash BCA atau Breezy Berry. Jadi ini perlu kalian persiapkan ketika akan masuk ke dalam tol supaya tidak ribet lagi untuk supaya mengantisipasi kemacetan juga gitu ya. Karena kalau sudah stuck bakalan panjang tuh antri di belakangnya.
Ketika berada di depan gerbang pintu masuk Pelabuhan Laut Benoa, kalian langsung putar arah di rambu balik arah mengambil jalur kanan dan langsung mepet di lajur kiri menuju jalan masuk tol untuk lajur sepeda motor. Saat masuk ke jalur motor, tidak beberapa lama kemudian kalian akan sampai di pintu tol Benoa. Di sini kalian sudah harus menyiapkan kartu e-money atau kartu uang elektronik untuk pembayaran supaya mencegah terjadinya antrean di pintu gerbang tol ya. Karena sistem pembayaran pintu tol sendiri sudah menggunakan non tunai atau menggunakan kartu e-money itu sendiri. Jadi saat saya berada di pintu tol Benoa nih, untuk jalur motor gitu ya, ada pengendara yang mungkin belum tahu kalau memang pembayaran di tol sendiri sudah tidak menggunakan tunai gitu ya, atau memang tidak membawa kartu e-money. Jadinya ya agak sedikit mengganggu ya. Nah, kalau hal seperti ini terjadi di jam macet atau jam sibuk, saya yakin itu kemacetan itu akan panjang di belakang, karena saya pernah beberapa kali mendapati hal yang seperti ini. Terus untuk pembayaran pintu tol sendiri, saya menggunakan kartu tap cash dari BNI. Nah, teman cerita, biaya tol sendiri bagi kendaraan yang akan lewat, utamanya mobil itu bervariasi gitu ya. Di golongan 1 ada sedan, jeep, pickup atau truk kecil, dan bus itu biayanya 12.500. Terus golongan 2 ada truk besar dengan 2 gandar itu 19.000. Terus golongan 3 ada truk besar dengan 3 gandar itu juga 19.000. Golongan 4 truk besar dengan 4 gandar 25.000. Dan golongan 5 truk besar dengan 5 gandar juga 25.000. Sementara golongan 6 ini kendaraan bermotor roda 2, ini motor ya, sepeda motor, itu biayanya sekitar Rp5.000. Saat berkendara di tol jalur motor, pengendara harus tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang, mulai dari batas minimal dan maksimal kecepatan motor, petunjuk arah, dan rambu lainnya seperti peringatan pelan-pelan karena ada perbaikan. Pemandangan di sekitar tol Bali Mandara tidak kalah menarik pada saat kita berkendara. Selain pemandangan laut, di sebelah kiri jalan arah Denpasar Sanur Nusa Dua ya, terlihat Pelabuhan Benoa, dan dari kejauhan kita bisa lihat kapal pesiar yang sandar di dermaga Pelabuhan Benoa. Selain melewati trek jalan yang lurus, saat berkendara di tol Bali Mandara kita juga akan melalui jalan berkelok yang berada persis di bawah simpang susun Benoa. Dan menurut saya nih ya, bagian ini nih yang paling menarik saat kita berkendara di jalur motor tol Bali Mandara. Dan kalian juga harus coba sensasinya. Saat berada di jalan bercabang, kalian harus benar-benar memperhatikan tanda panah petunjuk jalan, karena itu area yang akan kalian tuju. Karena gini nih, banyak yang salah arah gara-gara kurang teliti melihat petunjuk arah gitu ya. Bahkan hanya berputar di dalam tol, utamanya buat yang dari arah Nusa Dua menuju Denpasar atau Sanur gitu kan. Karena memang ada beberapa cabang yang akhirnya petunjuk arahnya itu hanya membuat kita terputar di dalam. Mungkin belum banyak yang tahu ya kalau jalan tol Bali Mandara masuk ke dalam 5 besar tol atas air terpanjang di dunia,
Yang pertama itu ada di China, di Jiaobai yang memiliki panjang sekitar 42 km. Terus yang kedua di Amerika Serikat ada Lake Pontchartrain Causeway yang panjangnya sekitar 38,4 km. Yang ketiga ada Chesapeake Bay di Amerika Serikat juga, panjangnya 24,14 km. Yang keempat ada Jalan Tol Penang di Malaysia. Ini merupakan jalan tol yang menghubungkan dua arah, yang arah ke Bayan Lepas Pulang Penang dan seberang perairan daratan di Semenanjung Malaysia, panjangnya 13,5 km. Yang kelima, Jalan Tol Bali Mandara yang membentang sepanjang 12,7 km yang menghubungkan antara Kota Denpasar Pelabuhan Benoa, Bandara Internasional Ngurah Rai dan Nusa Dua di Provinsi Bali, Indonesia. Kata Mandara pada Bali Mandara merupakan singkatan dari Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera. Jalan tol ini menghubungkan segitiga emas atau Triangle Connection, Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. Bali Mandara dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di Bali Selatan. Jalan tol Bali Mandara merupakan jalan tol pertama di Bali dan jalan tol kedua di Indonesia yang dibangun di atas laut setelah jembatan Suramadu. Jalan tol ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 September 2013. Selain bisa dilalui mobil, jalan tol Bali Mandara juga menyediakan jalur untuk pengguna sepeda motor. Lampu penerangan di jalan tol Bali Mandara menggunakan pembangkit listrik tenaga surya yang beroperasi sejak tahun 2002 lalu. Panel surya sepanjang 1 km dipasang di 6 titik, masing-masing diakses masuk dan keluar jalur motor di 3 gerbang jalan tol Bali Mandara. Pihak PT Jasa Marga Persero Tbk melalui anak usahanya PT Jasa Marga Bali Tol JBT menanam total 756.800 bibit mangrove di jalan tol Bali Mandara, tepatnya di interchange Ngurah Rai di kilometer 3+600. Saat ini keindahan jalan tol Bali Mandara berbasis green environment dan green energy yang membuat jalan tol Bali Mandara semakin ramah lingkungan, selaras dengan pengurangan emisi karbon global. Untuk durasi perjalanan sendiri, kalau misalnya kita berasal dari Denpasar atau dari Simpang Pasenggaran menuju ke Nusa Dua gitu ya, dari pintu tol Benoa sampai pintu tol Nusa Dua dengan kecepatannya 40-50 km per jam, itu sekitar 18 menit kurang lebih kalau misalnya dalam keadaan yang cerah gitu ya. Tapi kalau misalnya jalannya ada tekanan angin dan segala macam, itu juga harus berhati-hati. Mungkin bisa agak lama lagi perjalanannya untuk yang menggunakan jalur sepeda motor. Jalan tol Bali Mandara memiliki alat pengukur kecepatan angin atau anemometer. Alat ini berbasis Internet of Things (IoT) yang ditempatkan di setiap gerbang tol, yakni Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Benoa untuk menjamin keamanan pengendara. Jika kecepatan angin melebihi dari 60 km per jam, jalur motor akan ditutup sementara untuk menghindari risiko kecelakaan. Kemudian apabila mencapai lebih dari 80 km per jam, maka jalur mobil pun akan ditutup sementara. Nah, biasanya alat ini juga akan mengeluarkan peringatan atau warning ketika angin mencapai kecepatan 40 km per jam. Nah, itu dia teman cerita tadi, jalan-jalan gua gitu ya, menjelajahi Bali Tol Mandara untuk jalur motornya sendiri. Memang salah satu, kalau gua bilang satu-satunya mungkin tol di Indonesia yang ada jalur motor gitu, yang unik banget buat dilaluin. Jadi metode pembayarannya seperti apa, terus kalau misalnya masuk lewat pintu tol Benoa, pintu tol Benoa ya, menuju ke Nusa Dua itu seperti apa, sudah yang pasti ini menjadi gambaran buat kalian juga kalau misalnya berwisata ke Bali, berkunjung ke Bali dan pengen menjelajahi tol Bali Mandara ini, menikmati sensasinya jalan di atas laut gitu ya, karena anginnya juga lumayan. Dan itu aja untuk vlog gue kali ini. Yang pasti jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di vlog gue berikutnya. Dari Nur Aditya pamit, bye bye.